Halo, selamat datang di bedah materi kita kali ini. Hari ini saya mau ajak Anda pakai sudut pandang seorang profesional klinis buat membedah satu hal yang sering banget diabaikan, psikologi di balik pasar finansial. Kita nggak bakal bahas grafik atau fundamental dulu ya. Kita justru akan membedah mesin utama yang mengeksekusi itu semua, yaitu pikiran Anda sendiri. Nah, coba tanyakan ini ke diri sendiri. Di tengah ketidakpastian pasar yang gila-gilaan, mental Anda udah siap belum? Ini bukan pertanyaan basa-basi loh. Buat para pemula, pergumulan mental ini nyata banget. Pergerakan harga yang super cepat, ancaman kerugian, ditambah tekanan untuk harus selalu benar, itu nguras mental habis-habisan. Kalau pikiran Anda nggak siap, tekanan inilah yang bakal ambil alih kemudi dari tangan Anda. Biar pembahasan kita punya landasan klinis yang kuat, coba kita lihat insight dari Investopedia ini. Mereka menggarisbawahi kalau faktor psikologis, kayak rasa takut atau malah kelewat pede, itu ternyata jadi dalang utama di balik hancurnya sebuah akun trading. Ini fakta krusial banget. Anda bisa aja punya strategi teknikal paling canggih sedunia, tapi itu semua nggak ada artinya kalau stabilitas mental Anda koyah. Ingat, Anda tuh nggak lagi bertarung ngelawan pasar, tapi bertarung lawan diri sendiri. Oke, mari kita bedah satu persatu protokol kesehatan mental harian kita. Mulai dari jebakan mental, checklist sebelum pasar buka, batas trading aktif, sinyal wajib berhenti, evaluasi pasca pasar, sampai cara memisahkan harga diri dari hasil. Bagian pertama, jebakan mental, memahami tekanan psikologis. Pernah nggak sih ngerasa takut banget pas mau klik tombol entry? Atau panik luar biasa pas harga tiba-tiba berbalik arah? Terus maksa pengen lanjut transaksi buat nebus kerugian? Atau ngerasa gelisah kalau sehari aja nggak ngecek grafik? Gini, kalau Anda ngerasain ini bukan berarti Anda kurang cerdas kok. Sama sekali nggak. Ini murni karena bagian otak Anda yang bernama amigdala lagi ngebajak logika Anda. Secara evolusi, otak kita emang belum beradaptasi buat ngadepin rentetan ketidakpastian yang datang terus-menerus. Jadi respons stres ini biologis dan sangat wajar. Bagian kedua, checklist sebelum pasar buka, menetapkan batas kognitif. Ini adalah daftar yang wajib banget Anda centang setiap harinya sebelum mulai. Pertama, review lagi rencana trading Anda. Kedua, sadari penuh kalau pasar itu cuma soal probabilitas, bukan kepastian. Ketiga, terima kalau kerugian itu wajar, anggap aja itu sekedar data. Dan yang terpenting, kasih batas waktu buat natap layar. Perlakukan checklist ini kayak baju besi mental Anda yang sifatnya nggak bisa ditawar-tawar. Kalau Anda disiplin pakai baju besi ini tiap pagi, ini bakal ngecegah otak Anda bikin keputusan impulsif pas pasar lagi jalan. Bagian ketiga, batas trading aktif mencegah kelelahan mengambil keputusan. 1-3, udah itu aja batasnya. Saya mau tekanin aturan ketat ini ya. Batasi aktivitas Anda maksimal di 1-3 transaksi aja per hari. Titik. Kalau udah nyentuh batas itu, Anda berhenti. Begitu juga kalau Anda udah nyentuh batas kerugian harian, langsung tutup layarnya. Dan ilustrasi ini dengan sangat brilian nunjukin kenapa aturan tadi penting banget. Dalam psikologi klinis, kita kenal istilah decision fatigue atau kelelahan mengambil keputusan. Otak kita itu nyedot sekitar 20% dari total energi tubuh loh. Jadi tiap kali Anda nganalisis, nimbang resiko, dan ngeksekusi posisi, Anda tuh lagi bakar energi besar. Terlalu banyak transaksi bikin mental Anda capek parah. Nah, pas pikiran udah lelah, objektivitas pasti hancur lebur. Makanya ngebatasin transaksi itu cara paling efektif buat nyegah otak Anda kehabisan bensin. Bagian keempat, sinyal wajib berhenti. Indikator darurat untuk berhenti. Tolong perhatikan baik-baik. Kalau tiba-tiba Anda susah banget fokus, emosi gampang kepancing, entah itu marah atau malah euforia kegirangan, atau tiba-tiba gatel pengen masuk pasar tanpa alasan yang jelas, apalagi kalau udah nyentuh batas loss harian, stop. Ini sinyal merah. Mengambil jeda di titik ini sama sekali bukan tanda kemalasan ya. Saya ulangi, ini bukan kemalasan. Ini adalah strategi klinis darurat yang wajib dilakukan supaya otak Anda bisa rileks dan kembali objektif. Bagian kelima, evaluasi pasca pasar, mengurai emosi setelah trading.
Kebanyakan orang tuh pakai jurnal cuma buat nyatet angka profit atau loss. Padahal itu keliru besar. Jurnal trading itu sebenarnya alat bantu psikologis. Anda harus catat alasan spesifik kenapa Anda ambil posisi itu. Terus dokumentasikan juga gimana perasaan atau kondisi emosional Anda pas transaksi berlangsung. Dan yang nggak kalah penting, nilai secara objektif seberapa patuh sih Anda sama rencana awal tadi. Jadi jurnal ini tuh buat ngebaca pola emosi Anda yang berulang, bukan sekedar buku kas akuntansi biasa. Waktu lagi evaluasi, coba deh fokus ke 3 langkah ini. Tanya ke diri sendiri, apakah saya udah jalankan rencana dengan disiplin? Terus, apakah saya kelola risikonya dengan benar? Nah, langkah ketiga ini yang paling krusial. Abaikan hasil untung atau rugi hari itu. Serius, dengan mengalihkan fokus Anda ke proses dan bukan ke hasil akhir, beban emosional yang Anda rasakan bakal jauh lebih ringan. Bagian ke-6, harga diri versus hasil, mengubah pola pikir. Nah, yang sangat menarik dari perbandingan di sini adalah betapa jelasnya kontras antara pemula dan profesional. Pemula sering banget ngaitin ego mereka sama naik turunnya pasar. Mereka mikir, wah saya cuan berarti saya jenius, atau aduh saya loss berarti saya bodoh dan gagal. Padahal, seorang profesional dengan mental yang stabil ngelihat kerugian murni cuma sebagai data masukan buat sistem mereka. Mereka sadar penuh kalau ini cuma arena probabilitas. Jadi, poin krusialnya ada di sini. Hasil dari satu transaksi itu nggak mendefinisikan siapa Anda sebenarnya. Itu sama sekali nggak menentukan kecerdasan Anda, kapabilitas Anda, apalagi harga diri Anda. Mental yang sehat itu bisa ngelihat pasar dengan kacamata yang sangat objektif. Sebagai penutup bedah materi kita kali ini, coba tanyakan satu hal ini ke diri Anda. Besok, apakah Anda bakal nganggap kerugian sebagai kegagalan pribadi yang bikin down? Atau sekedar data penting yang krusial buat kesuksesan jangka panjang Anda? Keputusan itu ada di tangan Anda setiap harinya. Dengan rapin rutinitas mental dan batasan yang disiplin, Anda yang pegang kendali penuh atas emosi Anda, bukan sebaliknya. Terima kasih udah ngikutin sesi ini, dan sampai jumpa di bedah materi selanjutnya.